Sosialisasi mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil tahun 2020-2021. Apa yang harus dipelajari di kelas 9 di semester ganjil ini? Yang pertama adalah perkembangbiakan manusia. Pada DKD ini, kalian nanti mempelajari tentang pembelahan sel, organ reproduksi manusia, cara menghasilkan atau proses menghasilkan sel kelamin, fertilisasi, menstruasi, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi manusia. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada KD ini, kalian nanti akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan tumbuhannya. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan contoh hewannya. Serta perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah pewarisan sifat. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya. Kita pelajari tentang hasil persilangan. Kemudian yang berikutnya adalah mempelajari tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pewarisan sifat pada manusia. KD yang keempat adalah listrik statis. Pada pelajaran ini nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menghasilkan listrik statis. Bagaimana interaksi antara dua muatan listrik sampai ke hukum Coulomb. Sedangkan KD yang kelima adalah listrik dinamis. Pada KD ini, kalian akan mempelajari tentang rangkaian listrik, alat-alat ukur listrik, hukum Ohm, daya, dan energi listrik. Bagaimana pembelajaran dilaksanakan? Kita semua tahu bahwa dunia sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19. Penularannya secara umum adalah melewati droplet, yaitu cairan yang keluar dari mulut atau hidung pada saat seseorang berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini sudah begitu banyak menelan korban jiwa. Dan bahkan yang terakhir ada indikasi penularannya bisa melewati udara. Oleh sebab itu, sangat kecil sekali kita melaksanakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka dengan kalian. Sehingga pembelajaran yang dominan adalah secara online atau daring.
Aplikasi apa saja yang harus kalian punyai untuk pembelajaran ini? Yang pertama adalah WA. Sementara WA digunakan karena ada beberapa dari siswa yang belum masuk ke Edmodo. Untuk apa WA digunakan? Utamanya adalah untuk pengiriman tugas-tugas kepada kalian semuanya. Tetapi nanti akhirnya kalian harus mempunyai akun Edmodo dan harus masuk ke kelas-kelas Edmodo semua mata pelajaran. Oleh sebab itu, aplikasi yang kedua adalah menggunakan Edmodo. Mulai sekarang silakan yang belum masuk ke kelas-kelas dan belum memiliki akun, segera membuatnya. Yang ketiga adalah menggunakan aplikasi Zoom atau yang sejenisnya. Ini utamanya adalah digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang berhubungan dengan hitung-hitungan yang perlu penjelasan dari guru yang bisa dilihat oleh siswa. Ada interaksi langsung antara guru dan siswa meskipun melewati online. Aplikasi yang berikutnya adalah Quizzes. Kalian harus membuat juga, karena suatu saat nanti Bapak Ibu guru atau kami dari tim IPA akan memberikan tugas-tugas melewati Quizzes atau memberikan permainan melewati Quizzes. Berarti kalian harus segera membuat aplikasi ini juga. Yang berikutnya adalah aplikasi Zoho Form yang digunakan untuk absensi kalian setiap mengikuti mata pelajaran. Yang sebelumnya hanya untuk absensi harian. Berikutnya adalah penilaian yang harus kalian ikuti. Pada setiap KD ada penilaian tugas. Oleh sebab itu, setiap tugas yang diberikan kepada kalian harus kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Karena ini merupakan persyaratan untuk kelulusan. Berikutnya penilaian harian atau yang dikenal dengan ulangan harian. Ini nanti aplikasinya kita menggunakan Edmodo. Kemudian penilaian proyek. Kalian akan diberikan tugas atau keterampilan yang lain selain proyek, bisa jadi begitu. Jadi itu anak-anak sosialisasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.